Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin wal hadirat pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah membagi menjadi 3 bagian, yang mana 10 malam pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, dan pada 10 malam yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka yang berpuasa, dan pada 10 malam terakhir maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau membebaskan mereka dari api neraka. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-18, yang mana hari ke-18 adalah akhir daripada paruh kedua, dan kita akan memasuki paruh ketiga, yaitu paruh ketiga yang di dalamnya ada pembebasan dari api neraka. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pada paruh ketiga ini maka sangat erat kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini sering terjadi pada 10 malam terakhir dan sering terjadi ketika malam-malam ganjil. Maka hadirin yang Allah SWT, salah satu cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mudah untuk kita beribadah kepada Allah, maka salah satunya adalah dengan beritikaf. Maka hadirin yang Allah SWT, itikaf aslinya adalah sunnah. Maka maksud dari kita itikaf ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itikaf ini dah termasuk amal. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, arti daripada itikaf ini adalah kita berdiam diri yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan itu? Yang kita khususkan untuk itikaf dan dilakukan oleh orang-orang khusus, dan kita lakukan di tempat-tempat khusus, yaitu di mana? Di masjid. Kemudian dilakukan dengan niat yang khusus. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang beritikaf, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang besar. Maka di antaranya adalah ketika salah satu sahabat melaksanakan itikaf, maka datang seseorang kepada beliau dan menyatakan bahwasanya dia mempunyai hajat. Maka ketika itu sahabat tersebut pergi untuk menunaikan hajat saudaranya tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bertanya kepada sahabat tersebut, "Tidakkah engkau sedang itikaf?" Maka beliau katakan, seseorang yang menunaikan hajat saudaranya, maka perbuatan tersebut lebih baik daripada dia iktikaf selama 10 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan sahabat tersebut seolah-olah menyatakan bahwasanya pahala seseorang yang menunaikan hajat saudara muslimnya maka itu lebih baik daripada iktikaf tersebut. Tapi hadirin yang Allah SWT dalam hadis ini, dalam cerita ini menyatakan bahwasanya pahala iktikaf itu sangatlah besar, sangatlah agung. Karena hadirin yang Allah SWT, setelah beliau menyatakan seperti itu, beliau menyatakan, membeberkan bahwasanya pahala iktikaf itu sangatlah besar. Maka beliau menyatakan selanjutnya, apabila seseorang beritikaf selama 1 hari, maka dia akan dijauhkan daripada neraka itu sebanyak 3 farid. Dan sedangkan jarak antara satu parit ke parit yang lain adalah
sejauh antara langit dan bumi. Maka bisa dikatakan apabila seseorang itikaf selama 1 hari, maka dia akan terbebas daripada neraka sebanyak 3 kali lipat jauhnya antara langit dengan bumi. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang beritikaf selama sehari, maka dia akan mendapatkan fadilah, yaitu terjauh atau terhindar daripada neraka sejauh 3 kali lipat daripada 3 kali lipat antara jarak dan bumi. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya luas dari bumi ke satu langit diumpamakan seseorang melemparkan cincin di padang pasir yang luas. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, betapa besar atau berapa jauh perjalanan antara langit dan bumi. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pahala itikaf ini Masya Allah sangatlah besar. Apabila seseorang di dalamnya beramal, maka dia akan mendapatkan pahala terus, pahala itikafnya, pahala amal yang lainnya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekiranya nanti kita sudah masuk paruh yang akhir, maka kita usahakan bagaimana kita selalu itikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dikatakan dalam suatu hadis bahwasanya ketika memasuki paruh akhir dari bulan Ramadan, baginda Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang beliau, yang mana dalam arti beliau ini memfokuskan diri lebih daripada hari-hari sebelumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa seperti beliau meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum itikaf dan lainnya mengenai itikaf, beserta kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.